Fenomena akhir-akhir ini banyak banget komunitas dan orang-orang mulai dari ibu-ibu sosialita, geng motor, komunitas dakwah dan lain-lain membagikan nasi bungkus secara gratis setiap hari Jumat. Baik yang pakai motor di jalan, bahkan ada yang gak turun dari mobil sambil difoto dan divideoin. Ada juga yang biasa naruh di masjid saat sholat Jumat. Siang itu kebetulan saya bertemu dengan bapak-bapak pengangkut sampah. Beliau sedikit berlari menuju sebuah mobil yang berjalan pelan sedang membagikan nasi bungkus, dan bapak itu senang sekali. Itu terlihat dari sumringahnya beliau. Akhirnya aku hampiri beliau saat melepas karet bungkus nasinya. "Gimana kabarnya pak?" tanya saya. "Baik mas," jawab beliau. Lalu ia berkata, "Mau difoto lagi mas?" "Maksudnya pak?" jawab saya. "Biasanya mas, setelah bagi nasi itu biasanya difoto dan di video. Tadi juga sudah di video kok, masa mau difoto lagi?" kata beliau. Mendengar itu saya terasa tertampar. "Mas, rombongan yang bagi nasi bungkus tadi kan?" Oh, bukan pak," jawab saya. "Kebetulan saya lewat aja kok. Mas nggak makan?" "Oh, boten pak," jawab saya. Saat itu saya hanya bersandal jepit, pakai oblong dan kopluk biasa yang saya pakai. "Maaf ya pak." "Oh, nggak apa-apa mas." Dan saya pun duduk menemani beliau makan. "Kalau seperti saya mas, dapat nasi aja sudah seneng banget kok, meski jadi nggak punya muka," jawabnya. Saya langsung madek. Waduh, batin saya mengatakan nggak punya muka. Maksudnya apa ya? Lalu saya melanjutkan, "Emang kenapa pak?" tanya saya. Sambil dengerin beliau bercerita, "Saat awal-awal mas, ada yang bagi nasi bungkus. Saya malu mas karena harus difoto-foto gitu. Bahkan sempat tersinggung mas awalnya. 'Hadap sini ya pak, ada kamera ya pak, senyum ya pak.' Tapi lama-lama terbiasa kok mas, karena lebih penting perut mas," curhatnya. "Lumayan sih mas, bisa ngirim 10.000, sautnya dalam logat Jawa yang sangat kental. Saya yang dari tadi duduk di sebelahnya terdiam mendengarnya. Batin saya, ternyata kedermawanan seseorang bisa menyakiti dan membuat kita lalai. Sebungkus nasi saja ternyata bisa merendahkan mereka. Maafkan mereka ya pak, mungkin itu bukan niat mereka mau memfoto bapak. Mungkin buat laporan ke donatur dan komunitasnya pak," jelas saya. "Gak apa-apa mas, sudah terbiasa kok, yang penting saya kenyang," jawab beliau. Tetapi beliau melanjutkan lagi, "Mas, apa kudu ngadep kamera ya mas?" "Ya enggak juga pak," jawab saya sedikit menghibur. Bapak itu terus saja curhat sambil menikmati suap demi suap nasi bungkus tadi, meski hanya nasi putih, mie, sedikit sayur, dan telur bundar. Akhirnya saya pamit. "Terima kasih ya pak, ini pelajaran buat saya. Sehat selalu ya pak." "Oh iya mas, sama-sama." Ada yang bilang, "Kenapa harus difoto? Bukankah ilahi Robbi maha melihat?" Ada yang bilang, "Kenapa harus ada kamera kalau hanya buat laporan?" Ada yang bilang, "Kenapa harus divideoin kalau hanya sekedar buat status?" Pesan saya, abaikan komentar orang lain, abaikan apa kata orang, karena kita tak pernah tahu niat dari mereka. Sim penting, ojo leren tati wong api. Terserah Anda mau pilih yang mana, sedekah terang-terangan, sedekah diam-diam, atau diam-diam tidak sedekah. Doakan agar niat mereka yang berbagi selalu lillah dalam kursus sedekah tanpa ada niat ria. Doakan mereka agar Allah luaskan rezekinya agar menjadi ikhlas bersedekah. Doakan mereka agar niat baik mereka berbagi nasi bungkus bisa menjadi ladang amal buat mereka. Tetap semangat, cok leren tati wong api. Paham?